Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, kita bersua kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Senin ba'da zuhur. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan tentu istiqomah semangat selalu kepada ibu-ibu yang hari ini sudah siap-siap, siang ini sudah siap-siap menyimak kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Dan insya Allah hari ini kita akan mengangkat salah satu tema dari Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang sangat berharga sekali karena di dalamnya memuat hadis-hadis sahih yang bisa menjadi panduan amal kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Hari ini kita akan membahas bagaimana agar ibadah kita tidak berlebih-lebihan, tidak memforsir kemampuan dari kita sendiri sehingga menyebabkan terabaikannya atau pelalaian hak dan kewajiban yang lain. Karena ternyata dalam menempatkan ibadah juga harus ada aturannya, dan inilah yang kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadis-hadisnya yang mulia. Mari kita bersiap ibu untuk mengkaji ilmu hari ini, siang ini, dan mari kita berdoa. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu dan memberikan tambahan pemahaman kepada kita, dan tentunya kita berharap keberkahan ilmu, keberkahan majelis hari ini, siang ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, mari kita bersiap untuk mengikuti kajian siang ini. Ibu-ibu rahimakumullah, yang dimaksud judul di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu adalah bahwasanya kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam pelaksanaan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang dimaksud itu ya seperti sholat, zikir, ya, puasa, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sebelum menginjak ke pembacaan hadis-hadis, Umi ingin memberikan produk sebagai berikut. Bahwasanya di dalam pelaksanaan sholat, di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah mahdhah memang akan beraneka ragam, bermacam-macam karakteristik atau sifat, ya, setiap orang dalam pelaksanaan atau dalam mensikapi ibadah mahdhah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi. Umi ingin membagi ada 4 kelompok manusia, ya, dalam mensikapi atau dalam pelaksanaan ibadah-ibadah mereka. Nah, tingkatan hamba-hamba Allah ini, ya, di dalam ibadah mahdhah ini menunjukkan jelas, menunjukkan kualitas keimanan, kualitas taqarrub dia, kesungguhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat kita ada di kelompok yang mana nih, ada dalam tingkatan yang mana nih. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, ada orang yang tidak mementingkan ibadah itu. Mereka cenderung malas bawaannya itu. Gak mood, kalau bahasa Sunda itu hare-hare, dingin terhadap ibadah mahdhah itu. Nah, ini bisa kita lihat faktanya di masyarakat ini memang banyak. Jadi mau rumah dia dekat masjid, mau dia sering mendengarkan azan, tahu banyak pengajian, atau tadi ya sarana-sarana untuk ibadah, ya dia tidak tergerak, hari-hari saja. Makanya dia kemudian tidak ingin atau tidak tergerak untuk kemudian beribadah yang wajib sekalipun. Ya, jadi Islamnya apa dong? Ya Islamnya sekedar KTP. Islamnya sekedar mengakui kalau dia itu adalah orang Islam, tapi tidak menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah mahdhahnya. Ringan saja meninggalkan sholat itu, ringan saja gitu meninggalkan kewajiban puasa di bulan Ramadan misalnya, seperti itu. Nah, ini adalah tipe atau tingkatan yang pertama, di mana manusia tidak mementingkan, atau tadi ya seorang muslim yang tidak mementingkan ibadah, malas, ya, jadi tidak mood sama sekali, tidak tergerak kemudian untuk beribadah. Misal
hari Jumat nih. Hari Jumat itu kan sudah menjadi sebuah istilah itu maklumun ya, bahwa laki-laki itu diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang ini ya, laki-laki yang tipe ini biasa saja dia tidak sholat Jumat, buat dia menjadi ringan. Gak merasa tuh dalam hatinya berdosa bahwa dia telah meninggalkan kewajiban yang sangat utama, yaitu sholat Jumat. Nah, kalau buat para wanita mungkin kaitannya kita nih, karena kita tidak sholat Jumat ya. Nah, dia ringan saja gitu ketika pengajian banyak di mana-mana ya, ibu-ibu pada rajin ke pengajiannya, dia mati saja, ngerasa tidak penting itu pengajian. Jangankan pengajian, sholatnya pun kerap ditinggalkan. Nauzubillah ya, ini adalah tingkatan yang pertama dalam mensikapi ibadah. Nah, ada orang yang seperti ini di sekitar kita? Ya, ada. Dan tentu kita berlindung kepada Allah, semoga ini tidak terjadi dalam keluarga kita ya. Jangan sampai ada di antara anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang dia sama sekali tidak tergerak untuk melakukan ibadah. Orang yang pemalas dalam ibadah. Ini adalah kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, Umi mau menamakannya kelompok yang kedua di dalam beribadah ini adalah kelompok minimalis. Apa sih artinya minimalis? Ya, artinya minimalis itu kan serba minimal. Minimalis ini adalah yang penting terpenuhi, yang penting yang wajib dilaksanakan. Nah, sekedar gugur kewajiban. Artinya, misal nih dalam masalah sholat, tahu dan sadar betul kalau ada kewajiban sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu seperti itu. Dia laksanakan akan tetapi minimalis sekali. Nah, ini juga terjadi ya pada generasi muda juga ya, yang sekedar hanya sholat, sekedar hanya ngaji, sekedar hanya ibadah-ibadah. Nanti misalnya ketika bulan Ramadan dia melakukan puasa Ramadan. Ya, hanya sekedar melakukan puasa Ramadan, dia tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah karena tadi minimalis, yang penting gugur kewajiban. Nah, yang kedua ini, yang kedua mending nih dari yang pertama, betul memang seperti mending. Kalau yang pertama kan tadi dia tidak mood, dia hari-hari sama sekali nggak tergerak untuk beribadah. Kalau yang kedua ini memiliki kesadaran kalau ada kewajiban ibadah mahdoh, kewajiban sholat, kewajiban puasa dan lain-lain. Nah, tetapi dia melakukannya dengan minimalis. Nah, itu. Adakah di antara kita yang seperti ini? Boleh jadi ada. Ayo Bu, ini yang tingkatan yang kedua. Adakah di antara anggota keluarga yang seperti ini? Ada. Ini Umi sendiri ya, terus terang kalau kita ke anak-anak ya, kalau Umi melihat anak-anak memang tahapannya mungkin akan sampai nih pada tahapan yang kedua ini. Contohnya misalnya anak-anak Umi ya, misalnya itu kadang-kadang ya sholat itu hanya sekedar ya sholat sholat yang difardukan. Kalau dikatakan ayo dengan ibadah sunnahnya, dengan rawatibnya, itu kayak tuh anak-anak itu ngapain sih gitu ya, sholat gitu, Jumatan gitu. Nah, tetapi tidak melakukan yang lebih dari itu, hanya sekedar kewajiban puasa, hanya sekedar puasa Ramadan. Nah, ini biasanya anak-anak seperti itu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu yakinlah dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang kita berikan kepada anak, pengasuhan dan keteladanan kita tentu dong nggak mau anak-anak kita hanya di sini juga ya. Nah, tapi disyukuri ibu-ibu kalau anak-anak sudah kemudian terbiasa dan tergerak melakukan ibadah mahdoh, disiplin. Ini kan mereka masih anak-anak ya, masih prosesnya masih panjang. Kalau kemudian melakukan ibadah yang minimalis itu juga harus sudah disyukuri. Ya, harus sudah disyukuri. Tinggal nanti kemudian kita meningkatkannya. Tapi jangan sampai begini, ke anak kita menuntut di atas minimalis, ya lebih dari minimalis, tapi kita sendiri tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, itu ya. Jadi yang kedua ini memang minimalis. Banyak sekali ya di antara kita yang melakukan ibadah itu sangat minimalis. Waktu itu padahal dimilikinya sangat luas, panjang, tapi yang dia gunakan ya sepentingnya. Berapa lama ibadah sholat? Ibadah sholat taruhlah 5 sampai 10 menit ya gitu. 5 menit lah ya rata-rata. Nah, udah. Termasuk di dalam pelaksanaan ibadah sholatnya pun, ketika dia sholat ya, ketika dia melakukan sholat
sesudah membaca Assalamualaikum warahmatullah, ya itu gak ada tuh gitu ya, zikir yang panjang, berdoa yang panjang, atau zikir rutin lah ya, zikir rutin ba'da sholat fardu ya, misalnya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, dan disempurnakan dengan tahlil la ilaha illallah. Nah itu tidak tergerak ke sana, itu namanya minimalis juga. Jadi begitu assalamualaikum langsung pergi. Nah itu ya. Kalau berdoa, nah ini yang minimalis. Kalau berdoa maunya cepat, tidak menikmati, ini juga minimalis. Kalau berdoa dia langsung ingin segera membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukup seperti itu. Nah ini adalah orang-orang termasuk di dalam masalah puasa. Puasa dia tahu betul kalau puasa Ramadan itu adalah kewajiban dia laksanakan. Tapi di luar Ramadan dia tidak tergerak. Tidak tergerak Senin Kemis ya, tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ketika dikatakan ayo ibadah puasa yang lainnya, ibadah sunnah, katakan enggak cukup Ramadan. Nah ini adalah yang minimalis. Memang ya minimalis ini masih mending dibandingkan dengan yang tadi yang pertama. Ini ya, ini kan sedang mendeskripsikan golongan manusia di dalam mensikapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdo yang dimaksud. Nah, kita ada di golongan pertama kah? Golongan kedua kah? Atau nanti golongan ketiga atau golongan yang keempat? Nanti kita lihat Ibu ya, kita nilai diri kita sendiri. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan kepada golongan yang ketiga. Kalau tadi sudah mengalami minimalis, maka golongan yang ketiga ini adalah ibadah yang banyak plus-plusnya atau melaksanakan banyak amalan sunnah. Jadi golongan ketiga ini adalah golongan yang mencari afdoliyah, mencari fadail amal lainnya, mencari ibadah-ibadah sunnah lainnya, tidak mencukupkan hanya dengan yang wajib. Jadi dia lakukan sunnah rawatibnya. Kita tahu ya, sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu dilaksanakan dengan lengkap. Kemudian dia juga rajin tahajud, dia berusaha melakukan ibadah nafilah, sholat tahajud. Dia juga melakukan sholat duha, berupaya untuk melakukan sholat duha. Pokoknya ingin meraih fadail amal yang lain, nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Termasuk juga di dalam puasa, dia berupaya untuk bisa menambah pahala-pahala puasanya melalui puasa-puasa sunnah. Apakah itu Senin Kamisnya, kalau ada momen-momen tertentu, misalnya puasa Arafah, puasa Asyura ya, puasa Tasu'a, puasa Syawal. Intinya berupaya untuk meraih keutamaan ibadah-ibadah sunnah selain puasa. Ba'da sholat dia tidak langsung seperti yang tadi ya berdiri, tapi dia selalu mengamalkan untuk senantiasa zikir. Dia memanfaatkan waktu-waktu terbaik ba'da sholat, karena termasuk dalam waktu mustajab doa, maka dia lamakan dulu duduknya, lamakan dulu, dia zikir, dia berdoa kepada Allah. Nah ini adalah orang-orang yang tadi mencari fadail amal, mencari afdaliyah, sehingga dia memperbanyak juga ibadah sunnah. Kitakah itu ibu-ibu rahimakumullah? Nah kalau jawabannya ya sih, kayaknya kalau nomor 2 banget sih enggak, nomor 3 tapi enggak gini-gini amat juga, maksudnya tidak selalu istiqomah juga melaksanakan ibadah sunnah. Lantas ada di mana nih? Nah makanya ini ada penjelasannya bahwasanya orang-orang yang mencari fadail amal, mencari ibadah-ibadah nafilah ya, yang tadi banyak plus-plusnya, ini dibagi 2 kelompok juga ibu-ibu, karena tidak sama juga. Ternyata ada yang intensitasnya itu biasa-biasa saja, artinya wajar, normal lah begitu. Ada juga yang kemudian dia amat sangat bersungguh-sungguh ya, amat sangat tinggi. Nah jadi ada yang standar, ada yang sangat tinggi dalam kelompok yang ketiga ini di dalam meraih ibadah-ibadah sunnah.
Nah, jadi kalau yang standar itu apa? Yang standar ini sering dihinggapi rasa malas, sehingga kadang-kadang terlewat juga sholat tahajudnya, sehingga kemudian terlewat juga atau biasa juga dalam tilawahnya, dalam zikirnya. Ini ada yang seperti itu, ini yang standar. Sepertinya kebanyakan dari kita mungkin yang ini ya artinya banyak ingin meraih yang plus-plus, tapi kemudian juga banyak malasnya juga, banyak godaannya juga, sehingga sering juga tertinggal. Nah, ini adalah yang golongan yang ketiga tapi standar. Nah, ada yang tinggi. Kalau Umi baca di dalam kisah-kisah itu, yang tinggi itu yang seperti apa? Benar-benar dia beribadahnya itu sudah dawam, sudah istiqomah, ya. Sudah istiqomah, kemudian dia selalu mengupayakan untuk terus mengupgrade, memperbaiki diri, dan kemudian terus berupaya untuk menambah. Nah, sehingga nanti ya perbedaannya begini. Kalau yang standar, karena namanya juga sering dihinggapi rasa malas, sering ada mood dan tidak mood, itu ada bad moodnya juga. Ya, ada bad moodnya juga, sehingga kemudian kalau yang pertama tadi ya, yang standar, dia ini belum sampai kepada derajat istiqomah di dalam kenikmatan beribadah. Jadi kadang-kadang nggak nikmat juga, kadang-kadang lalai juga gitu. Nah, ini kadang-kadang lalai juga. Nah, kalau yang kedua, karena dia senantiasa istiqomah, dia senantiasa berupaya untuk meraih taqarrub tertinggi kepada Allah. Nah, sehingga ya dia merasakan kelezatan, dia istilahnya itu apa ya, ritmenya itu sudah konsisten, sudah istiqomah, sehingga di sini yang kedua ini dia lebih bisa terjaga. Dia tidak seperti yang pertama tadi yang standar ya, ada kadang malas ya, kemudian pada akhirnya kan ini kaitannya dengan masalah apa, dengan lalai ya. Kalau yang standar itu ya kadang-kadang lalai. Nah, kalau yang ini enggak, yang kedua enggak. Jadi benar-benar dia adalah hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai merasakan kelezatan ibadah, dan kemudian benar-benar terpatri di dalam. Ini banyak dicontohkan oleh para salafus sholeh, bagaimana kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, mereka benar-benar memperlihatkan taqarrubnya kepada Allah, menikmati ibadahnya, menikmati sholatnya, menikmati tilawahnya, menikmati puasanya. Nah, ya, ini dengan bersungguh-sungguh, dan itu benar-benar tersibghoh di dalam akhlaknya, terlihat di dalam akhlaknya, dalam perilakunya yang tadi ya tidak seperti yang standar, kadang bad mood, kadang bagus juga moodnya. Nah, ini selalu on fire, kalau bahasa kita itu selalu bagus, selalu baik. Nah, itu adalah golongan yang ketiga. Ini adalah golongan yang ketiga, yaitu golongan yang ibadahnya banyak plus-plusnya, mencari fadhail amal ya, tapi tadi dibagi dua juga. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin kebanyakan dari jamaah Baitul Ilmi, karena jamaah Baitul Ilmi itu solehah, maksudnya soleha. Nah, ini rupanya ada di sini nih ya, tinggal nanti kemudian ada di mana ini, ada di yang standarkah atau di yang tinggi kah gitu. Nah, ini ada di mana ibu-ibu rahimakumullah, silakan jawab. Atau mau balik lagi ke yang kedua, yang minimalis? Jangan. Yang minimalis itu anak-anak ya, anak-anak yang baru belajar, yang nanti kelak menjadi calon-calon yang ketiga. Nah, itu seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi introspeksi buat Umi ya, buat yang menyampaikan materi ya, termasuk juga mudah-mudahan ada manfaatnya buat ibu-ibu nih, saya ada di mana. Nah, kita akan lanjutkan, ada satu lagi yang tersisa, yaitu golongan keempat. Golongan yang keempat, ibu-ibu, ini adalah yang dimaksud di dalam pembahasan Riyadhus Shalihin ini, yaitu golongan yang beribadah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan yang dimaksud itu apa? Berlebih-lebihan yang menyebabkan dia memporsir diri dia, tubuh dia, ya, jiwa raga dia di dalam taqarrub kepada Allah, di dalam ibadah mahdoh kepada Allah, yang karena memforsir dirinya maka dia banyak meninggalkan
kewajiban-kewajiban yang lain, melalaikan hak-hak orang lain, melalaikan orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai bisa jadi menyebabkan doror atas dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan berlebih-lebihan, ya, yaitu berlebihan yang dimaksud ini adalah melalaikan kewajiban dia ya atas yang lain. Kemudian juga bisa jadi merampas hak-hak orang lain, bisa juga bahkan sampai membahayakan dirinya. Nah, ini yang dilarang, ini yang nggak boleh, ya, artinya jangan berlebih-lebihan. Kok sepertinya bagus ya ini berlebih-lebihan, ya ini seperti bagus nih berlebih-lebihan. Ternyata tidak bagus kata Rasulullah. Nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Contohnya apa sih berlebih-lebihan tuh? Misalnya puasa terus-terusan setiap hari, ya. Kan boleh ya berpuasa setiap hari selama bukan waktu yang diharapkan, betul boleh ya. Tapi dia kemudian tiap hari. Nah, ini tidak seperti itu, karena itu berlebih-lebihan. Karena bisa jadi hari-hari itu kan kita bertemu dengan orang lain yang kemudian menginginkan hak-hak dia untuk bisa terpenuhi. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, atau juga misalnya ibadah sholat malam yang terus menerus gitu, dari Isya sampai dengan subuh itu tanpa henti, padahal dia punya anak, padahal dia punya istri, dia punya suami. Nah, ini bukan yang dimaksud. Sampai kemudian dia merampas ya, atau katakanlah melalaikan kewajiban-kewajiban dari dia sendiri. Nanti kita akan kupas ya secara detail berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam pembahasan dalil-dalil larangan terkait dengan memporsir ibadah terlalu berlebihan, ya. Ibu-ibu rahimakumullah, Allah menegaskan bahwa semua syariat yang diturunkannya itu tidak mempersulit kita, ya, tidak membuat kita kemudian kelelahan sampai kemudian kita kesusahan menjalaninya. Allah sudah mengukur segala kemampuan kita, ya, segala potensi yang ada pada diri kita, sehingga syariat Islam itu menjadikan diri kita itu mampu melaksanakannya. Kalau di dalam Al-Quran dikenal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah aku membebankan seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang menerima risalah, menerima syariat dari junjungan kita, dari Allah tentunya melalui junjungan kita, itu sudah pasti mampu melakukannya. Dan dalam prakteknya Allah tidak menyusahkan kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Toha ayat 1 dan 2, ya. Ini yang sering dibaca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah berfirman, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ada juga nih ya pernyataan Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Artinya mudah melaksanakan syariat Islam itu. Maka kalau ada orang yang kemudian mengeluh merasa bahwa syariat Allah itu berat, nah itu sebetulnya dia berarti belum memahami betul syariat Allah itu sendiri, termasuk dalam masalah ibadah mahdoh. Kalau ada yang merasa bahwa sholat itu berat, lagi enak-enak tidur kok ada azan, kok kita harus sholat subuh, lagi enak-enak kerja kok tiba-tiba ada suara azan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang konyol sebagai seorang muslim. Dia tidak mengetahui bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tentu dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan syariatnya. Demikian pula bulan Ramadan. Ngapain sih puasa? Nah, itu berarti mempertanyakan syariat Allah. Nah, tapi
ada kemudian orang yang memporsir ibadahnya secara berlebihan, yang dia pada akhirnya mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, ya bahkan banyak yang kemudian mencelakakan dirinya sendiri. Nah, di dalam Riyadhus Shalihin dibahas terkait dengan hadis-hadis ini ya. Kita akan menginjak hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini dari Anas radhiyallahu an. Nih, ada satu rombongan di mana rombongan tersebut datang ke rumah istri Nabi ya. Nah, di mana kemudian bertanya kepada istri Rasulullah SAW ya, kepada Aisyah terkait dengan ibadah Nabi. Nah, diberitahu nih ya bahwa Rasulullah itu ibadahnya begini. Nah itu. Nah yang rombongan ini, yang 3 orang ini, dia heran kok ibadah Nabi segitu ya, maksudnya sholatnya, puasanya gitu. Di sana dikatakan sampai menganggap bahwa amalan ibadah Nabi itu biasa-biasa saja. Sampai kemudian bertanya, di manakah tempat kami dibandingkan dengan Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, bahkan kemudian ada yang berkata lagi di antara mereka, saya selamanya sholat sepanjang malam. Jadi dia sholat terus sepanjang malam. Nah, yang lain berkata, saya selamanya berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah berbuka. Ya, artinya tentu ini di waktu-waktu yang diperkenankan ya, kalau yang diharamkan tidak dilakukan. Nah, yang lain lagi berkata, saya menjauhkan dari perempuan dan tidak akan kawin selama-lamanya. Nah, artinya begini, artinya Nabi saja yang kita tahu bahwa mereka tahu bahwa akan masuk surga, diampuni segala dosa-dosa, ibadah segitu. Lalu posisi kita di mana ini? Sedangkan kita nggak pernah bolong sholat malamnya, bahkan sepanjang malam gitu ya. Kemudian juga puasa juga tidak pernah berbuka, bahkan ada yang sampai menjauhi wanita untuk tidak kawin agar bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal seperti itu. Nah, artinya ini diporsir nih ibadahnya. Datanglah Rasulullah SAW ya. Nah, kepada mereka kemudian Rasulullah gitu berkata, kamu tadi berkata begini ya, begitu ya. Artinya ini dikatakan oleh istilah itu oleh Rasulullah, bahwa mereka mengatakan tadi ya ibadah-ibadahnya yang sangat banyak, sangat maksimal begitu. Sampai dikatakan ya oleh Rasulullah itu bertanya kepada mereka itu, antum alladzina qultum kata wa kata gitu. Kalian yang qultum, yang kalian berkata kata wa kata, demikian dan demikian gitu. Nah, lalu dijawab oleh Rasulullah ya, amma wallahi, demi Allah katanya. Ini pernyataan Rasulullah dengan diawali dengan kata wallah, ini menunjukkan bahwa serius loh Rasulullah itu ya, serius nih, bahwa Rasulullah itu menyatakan pernyataan sesuatu yang wajib dicamkan. Dikatakan Rasulullah, ini sesungguhnya aku la akhsyakum, aku ini katanya orang yang paling takut, lillah, kepada Allah. Ini paling takut dan paling takwa kepada Allah. Wa ataqakum lahu, paling bertakwa kepadanya dibandingkan kalian, maksudnya sebegitu ya. Lakini, akan tetapi aku, kata Rasulullah, asumu, aku puasa nih ya, aku puasa, wa uftiru, tapi aku berbuka. Jadi puasa kemudian berbuka itu dalam arti tidak puasa, kemudian aku tidak puasa, aku berbuka. Kemudian wa usalli, dan aku salat, wa arkudu, dan aku tidur malam. Nah, ini kemudian ada lagi perkataan Rasulullah, wa tazawwaju nisa, dan aku menikahi wanita. Nah, ini yang suka dikutip oleh para ulama, ini yang bagian akhirnya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku ya, raghiba an sunnati falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi intinya begini, dalam beribadah ternyata sekali Rasulullah SAW yang beliau menyatakan orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah, beliau ini puasa.
tapi kemudian berbuka. Beliau salat, tapi kemudian tidur malam. Beliau pun menikahi wanita, bahkan banyak wanita ya yang diperistri oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ini sekaligus juga menepis bahwa tidak boleh kita itu. Ya artinya ini adalah pernyataan di mana menepis bahwa ibadah itu nggak boleh loh berlebihan. Begitu kurang lebih kata Rasulullah ya. Nah sampai di hadis berikutnya, ini hadis dari Muslim ya. Kalau tadi hadisnya Bukhari Muslim. Nah ini hadisnya Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dikatakan bahwa halaka, nih ada kata-kata halaka itu artinya binasa. Celakalah dia gitu ya. Siapa yang celaka? Binasalah orang-orang yang keterlaluan. Ya, yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Beliau mengulanginya qalaha salasan. Mengulangnya sampai 3 kali. Artinya kita gak boleh berlebihan, gak boleh keterlaluan di dalam beribadah mahdoh ya. Dalam sholat, dalam puasa dan seterusnya ada aturannya, ada hal yang harus kemudian harmonis ya antara hak dan kewajiban orang lain, pemenuhan segala kewajiban-kewajiban ya, segala hak yang ada pada kehidupan di sekitar kita. Nah itu kata Rasulullah begitu. Nah sehingga istilahnya itu apa? Nah tidak boleh kemudian kita itu memporsir ibadah mahdoh kita sampai kemudian kita itu menyusahkan diri. Ya sekali lagi ya, sampai kita itu menyusahkan diri. Nah di dalam hadis lain juga banyak ya perkataan Rasulullah ketika Rasulullah bercengkrama ya gitu dengan sahabat-sahabat sampai dikatakan sadidu wa qaribu wa hudu. Nah ini sedang-sedanglah kamu sekalian. Artinya sedang-sedang itu bukan berarti tidak taat ya. Artinya wajar lah ya. Nah kemudian berdekat-dekatkanlah dan pergunakanlah waktu pagi, sore dan sedikit dari waktu malam. Bersajalah ya gitu. Niscaya itu akan sampai kepada tujuan. Nah ini perbuatan atau perkataan Rasulullah ini menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh memporsir tubuh kita di dalam melaksanakan ibadah mahdoh yang menyebabkan mencelakakan diri kita sendiri. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian beliau mendapatkan tali yang dipasang memanjang di antara 2 tiang. Jadi di antara 2 tiang itu ada tali ibu-ibu ya. Ada tali. Nah, Nabi kemudian bertanya. Nah, ini artinya Rasulullah teh heran gitu ya. Ini tali apa nih? Punya siapa nih? Maka Rasulullah kemudian tadi bertanya ya, mahadal hablu, tali siapa ini? Ini apa ini gitu ya. Nah kemudian dikatakan oleh para sahabat, hadal hablun, tali ini katanya li Zainab. Ini adalah punya Zainab, karena kalau li itu di dalam bahasa Arab itu bisa maknanya milik ya. Li Zainab. Nah itu ini milik Zainab, di mana bila ia merasa capek sholat maka berpegangan pada tali ini. Nah itu Zainab yang dimaksud di dalam hadis ini, walaupun tidak disebutkan, ini sebetulnya banyak di sirah ya diceritakan, ini adalah Zainab binti Jahsy. Jadi ibu-ibu, Rasulullah itu punya istri yang bernama Zainab itu 2. Jadi nama Zainab itu ada 2, ini istri Nabi. Ayo siapa yang pertama ibu-ibu? Kalau yang sering menyimak kajian Umi dari dulu ya, karena sering sekali berkisah tentang istri Rasul tentu tahu ya, atau mungkin udah lupa ya, nanti catatannya dibuka lagi. Yang pertama itu adalah Zainab binti Khuzaimah ya, yang terkenal sebagai pemurah, dermawan dan sering berbuat baik kepada istri-istri Nabi yang lain ya. Yang pertama Zainab binti Khuzaimah, yang kedua ini Zainab binti Jahsy. Nah di dalam hadis ini yang terkenal dengan tali karena kisah ini terkenal juga, itu adalah Zainab binti Jahsy. Nah Rasulullah ketika mengetahui bahwa itu dimaksudkan untuk menahan dari kantuk, menahan lelah yang agar terus bisa sholat, Nabi kemudian bersabda nih di hadapan sahabat semua, lepaskan tali ini. Sesungguhnya di antara kamu sekalian hendaknya sholat itu dalam keadaan segar. Bila ia merasa capek hendaklah tidur saja. Ya, artinya jangan memaksakan diri. Dan kita tahu ya bahwa Zainab binti Jahsy itu adalah salah seorang istri Rasul yang sangat ahli ibadah. Jadi gemar sekali beribadah.
ibadahnya itu luar biasa. Ini Zainab binti Jahsy. Nah ini kan mungkin kayak kita juga ibu-ibu. Kalau kita sholat, kadang-kadang kita, wah ini niatnya maksudnya ingin sholat panjang-panjang, tapi apa daya ngantuk gitu ya Bu ya. Baca Quran juga begitu, terus ngalenggut gitu ya, sudah nundutan, nah, sudah ngantuk gitu. Nah, tapi kita suka memaksakan. Ini kata Rasulullah tuh harus dalam keadaan segar, dan ia bila merasa capek hendaklah tidur. Ini teguran dari Rasul untuk para sahabat, walaupun peristiwanya dari Zainab ini semua ya, artinya menjadi pelajaran buat semuanya bahwa kalau sholat itu harus dalam keadaan segar, harus dalam keadaan sadar gitu ya Bu. Kan namanya sholat itu bercakap-cakap dengan Allah, bercakap-cakap dengan Rabb kita. Masa kitanya dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan istilahnya tuh kelelahan. Nah sehingga tidur saja gitu. Nah tidur saja, hendaklah tidur kalau dia merasa lelah. Nanti kalau sudah segar kemudian sholat, itu jangan memaksakan diri ya. Seperti itu. Nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Tapi ibu-ibu harap diingat, ini beda dong zaman sahabat dengan zaman kita. Lelahnya Zainab, lelahnya para sahabiah, para sahabat sekalian, tentu bukan berarti kemudian dia tidak memaksimalkan ibadah. Ini saking mau memporsir sebetulnya, pingin terus-terusan gitu, sehingga kalau kemudian kelelahan sambil nyender ke tali, pegangan ke tali begitu ya. Nah itu yang tidak boleh, karena berarti memporsir dalam ibadah. Nah lantas kalau kita kelelahannya karena apa Bu ya, ibadah sholat yang hanya taruhlah kalau sholat wajib mungkin 5 menit, kalau sholat tahajud pingin lengkap 11 rakaat, kita ambillah setengah jam lah ya untuk bisa sholat tahajud 11 rakaat. Nah kita itu banyak lelahnya itu dipakai untuk urusan-urusan bukan ibadah. Nah sehingga aneh ya, sampai ada yang kemudian mungkin keluhan kita semua, keluhan ibu-ibu, aneh ya saya tuh kalau baca bawaannya di bawah baca Quran kenapa ngantuk gitu. Oh ya, kata pengajian di Umi, kalau ngantuk tidur saja, istirahat saja, nggak usah diteruskan. Nah, nanti aja dalam keadaan segar. Nah masalahnya nggak seger-seger, karena tadi bawaannya kok ngantuk gitu ya. Kalau mau dibawa ibadah itu ngantuk. Sholat, demikian juga sholat. Mau belajar, sholat itu saya mau panjang nih bacaannya, jangan kulhu lagi, jangan anas lagi, jangan al-falak lagi. Sholatlah dia, dari sananya niatnya itu udah luar biasa semangat ya. Saya mau baca surat Al-Mulk ceritanya ya, surat 30 ayat tuh ya, karena sudah hafal, sering dibaca setiap hari. Dibacakan ya Bu ya setiap hari. Nah akhirnya kemudian sholat, begitu misalnya sampai kepada satu halaman, misal ya, baru satu halaman, jangankan satu halaman, mungkin beberapa ayat, kita itu sudah ngantuk banget, Nah ini banyak dirasakan, sehingga jangankan seperti Rasulullah, seperti para sahabat yang di dalam beberapa pertemuan kemarin dibahas juga ya, bagaimana sifat sholatnya Rasulullah gitu ya, sampai sahabat itu ada yang pegal juga, ternyata surat Ali Imrannya masih berlanjut ke surat An-Nisa gitu kan. Itu berarti satu rakaat itu panjang gitu. Nah kalau kita bawaannya segar, bawaannya ngantuk, apakah kemudian dipraktekkan juga di sini? Ya hendak tidur saja. Habis Bu pada akhirnya waktu kita, kalau kita banyak tidur. Aneh ya, kalau nonton TV kok bisa segar terus, kalau pegang handphone kok bisa segar terus, kalau buka TikTok kan, buka apalagi ya, buka Facebook kan, buka apa gitu, kok segar. Tapi di bawah sholat begitu, Allahu Akbar, nah itu sudah melemah gitu. Nah itu jangan seperti itu Bu. Ini tentu berbeda. Artinya memang kalau kita kondisinya sering seperti ngantuk, sering seperti lemah, itu yang dipersalahkan adalah kitanya Bu, sebetulnya kurang persiapan, kurang doa, kurang ikhlas ya, kurang bersungguh-sungguh. Karena sesungguhnya kalau kita bersungguh-sungguh nanti akan ketemu dengan kata-kata nikmat, dengan perasaan nikmat, dengan bahagia, dengan senang ya. Kalaulah kemudian ngantuk itu ya wajar, kalau sudah 1 juz ngantuk, kalau sudah berhalaman-halaman ngantuk, atau sholatnya panjang banget ngantuk misalnya gitu. Nah jadi bukan yang seperti tipikalnya kita semua yang baru suratnya idza jaa nasrullahi wal fath baru segitu udah ngantuk, bukan seperti itu ya.
Nah sekali lagi ibu-ibu, jadi kalau kita pingin panjang banget, ya jangan memaksakan diri. Jadi tidur saja, tidur Bu. Daripada nanti bacaannya salah. Bu juga gitu Bu ya, tapi sama dengan kurang lebih lah ibu-ibu. Udah berapa halaman ngantuk ya, atau ini sampai suka ditegur tuh ya. Ayo tidur nah, gitu. Ya udah tidur. Nah tapi jangan keenakan disebut tidur, apalagi ini dapat hadis ini ya. Ya Allah, saya tuh mau ngaji tapi masih tidur, masih ngantuk ya Allah. Nanti takutnya kalau diterusin nanti tidur lagi. Udah deh tidur aja. Jangan begitu. Paksakan. Kita kurang sungguh-sungguh, kurang berdoa. Nah kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah, ya Allah ya, berikan keistiqomahan, berikanlah kefasihan, berilah kekuatan, berilah kesabaran, dan hilangkan kantuk ini ya Allah. Berdoa ya, berdoa. Awali ibadah kita dengan doa. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, untuk melengkapi bahwa kita itu tidak boleh ya memaksakan diri ketika ngantuk. Nah, itu untuk dalam ibadah mahdo ini ada hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza na'asa ahadukum," katanya, apabila salah seorang di antara kalian ini ya merasa ngantuk, wa huwa yusalli, dan kemudian ia sedang salat, artinya ngantuk pada ia sedang salat. Nah itu, maka dikatakan fal yarqud, ini amar ya, fi'il amar, fal yarqud, maka hendaklah ia tidur hatta, hingga yadhhaba anhu, hingga hilang anhu darinya itu an-naumu, rasa kantuknya. Jadi ini kata Rasulullah ya, idza na'asa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ini ya mengantuk, wa huwa yusolli, sedangkan dia itu sedang sholat, falyarqud, tidur aja, hatta yadhhaba anhu an-naum, hingga hilang tuh darinya itu rasa kantuk. Nah itu, fa inna, maka sesungguhnya ahadukum, salah seorang di antara kalian, idza shalla, apabila sholat, wa huwa na'isun, sementara dia itu kemudian mengantuk. Nah ini jadi ngantuk nih, sholat memaksakan diri, ngantuknya ini berat banget. La yadri la'allahu, nah ini la yadri, dia tidak tahu. Nah mungkin yang dimaksud oleh dia itu istilahnya itu apa, untuk meminta ampun, yastaghfiru, jadi niatnya itu untuk beristighfar, untuk meminta ampun, tapi karena ngantuk maka kemudian dia malah apa, fayasubba nafsahu, dia malah mengumpat dirinya, artinya enggak pas, enggak cocok. Harusnya istighfar misalnya, atau kita lagi zikir begitu ya, harusnya istighfar tapi dia ngelantur kemana. Maka kata Rasulullah, tidurkan ya. Tapi kembali ya ke yang hadis tadi, tentu ini berbeda konteksnya dengan kita ya. Jadi kalau kita, berarti yang harus diperbaiki itu adalah persiapannya, kesungguhannya, niatnya, keikhlasannya, sehingga ya jangan sampai kemudian sholat yang cuma 5 menit ngantuk gitu ya, ngaji Quran yang cuma sehalaman ngantuk. Terus apa dong yang gak ngantuk dalam ibadah? Ngantuk aja semua, pada akhirnya kan gak ada ibadahnya ya. Jadi sehingga sekali lagi di dalam hal ini berarti kita tidak boleh ibu memaksakan diri kita ya untuk memporsir aktivitas ibadah kita, padahal kita itu dalam keadaan ngantuk. Jadi istirahatkan kan begitu ya Bu ya. Jadi memporsir. Nah ini juga sama kurang lebih hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi berkhutbah kepada halayak, artinya kepada jamaah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri. Nah jadi yang seorang laki-laki itu berdiri. Lantas beliau mempertanyakan orang yang berdiri itu, Rasulullah maksudnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Ia bernazar untuk berdiri pada waktu panas dan tidak akan duduk, tidak akan berteduh, serta tidak akan bercakap-cakap sedangkan ia sedang berpuasa. Jadi ini menyiksa banget ya. Lagi panas dia berdiri, tidak akan banyak ngobrol dengan orang lain, kemudian dia pun dalam keadaan puasa. Nah ini perkataan Rasulullah SAW yang kemudian Nabi itu memerintahkan supaya Abu Israil ini ya, muruhu, perintahkan kepada dia, fal yatakallam,
bercakap-cakap lah, jadi ngobrol aja biasa gitu. Ini bukan dalam khutbah ya, maksudnya itu biasa aja kalau dalam keseharian itu ngobrol-ngobrol. Jadi jangan sampai pendiam karena menghindari takut gibah, takut apa, sehingga kemudian tidak keluar, tidak banyak ngobrol. Padahal sebetulnya lisan kita itu kan bisa menjadi wasilah kebaikan ketika obrolannya itu bermanfaat tentunya ya. Nah makanya kata Rasulullah, muruhu falyatakallam, suruh dia bercakap-cakap. Nah itu ya. Waliyasadilla katanya gitu. Dan suruhlah ia juga berteduh. Artinya berteduh tuh jangan panas-panasan. Nah itu. Wal yaqud, dan suruh pula duduk. Nah itu. Wal yutimma sauma, dan sempurnakan juga, suruh ia menyempurnakan puasa. Yang namanya puasa itu terbenam matahari itu harus membatalkan ya. Tidak boleh memporsir, tidak boleh tidak sesuai dengan aturan. Nah itu perintahnya supaya supaya kita itu tidak memporsir diri kita ya. Jadi kita dalam segala sesuatu tidak boleh berlebih-lebihan dalam ibadah, maksudnya ibadah mahdoh ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kita menginjak kepada hadis terakhir. Nah hadis terakhir terkait dengan larangan kita beribadah dengan memporsir diri sampai berlebih-lebihan. Hadisnya adalah terkait dengan kisah persaudaraan Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Nah ibu-ibu, sekedar ini pengetahuan juga buat ibu-ibu sekalian bahwa orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam itu ketika para muhajirin itu hijrah ke Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Jadi supaya mereka itu layaknya seperti adik kakak, memiliki harta, memiliki perlindungan, memiliki pertolongan intinya dari saudaranya. Jadi dipersaudarakan satu sama lain, ini dengan ini misal begitu ya. Nah termasuk di dalamnya ini yang dipersaudarakan ini adalah Abu Darda, yang beliau ini adalah orang Madinah, Muslim Madinah, dengan Salman Al-Farisi. Nah walaupun Salman Al-Farisi ini bukan orang Quraisy, jadi kan kebanyakan mayoritas yang hijrah itu kan orang Quraisy, bukan mayoritas lagi, hampir semuanya lah intinya begitu ya. Nah Salman Al-Farisi ini bukan orang Quraisy, tapi tetap dipersaudarakan. Salman Al-Farisi ini beliau ini masuk Islam menemui Rasulullah berasal dari Persia, makanya dinamainya Salman Al-Farisi. Nah Farisi Persia, dari Persia, dan kemudian nanti masuk Islam ya. Waktu itu masuk Islam, dan ini dipersaudarakan itu dengan Abu Darda. Abu Darda ini orang kaya ya, terpandang ceritanya. Persaudaraannya itu layaknya adik kakak, karena memang begitu pada awal mula Islam di Madinah itu seperti adik kakak. Jadi rumahnya dibagi dua. Ini Masya Allah, tidak ada persaudaraan seindah Muhajir dan Ansor itu ya. Harta dibagi dua, sampai intinya saling menyayangi betul-betul. Begitu pula dengan Salman Al-Farisi dan Abu Darda ini. Nah ceritanya Salman Al-Farisi ini berkunjung ke rumah Abu Darda. Ia tidak mendapati Abu Darda, tapi yang ditemui itu adalah istri dari Abu Darda atau Ummu Darda ya. Jadi Ummu Darda ini. Nah Ummu Darda ini berpakaiannya biasa saja gitu ya. Sampai Salman kemudian bertanya, berarti kan ini kepada kakak ya, kepada kakak ipar lah itu. Kakak ipar, karena mereka layaknya persaudaraan seperti adik kakak. Walaupun nanti diperjelas oleh Rasulullah di kemudian hari ya, bahwa persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor itu bukan untuk saling mewarisi, tapi persaudaraan yang sangat indah, yang sangat hakiki ya, sebagai ikatan akidah ya. Nah tapi memang layaknya adik kakak pada waktu itu. Sampai Mbak bertanya, kenapa Ummu Darda engkau tidak berhias? Maksudnya kan biasanya berhias begitu ya. Nah apa yang dijawab oleh Ummu Darda? Kata Ummu Darda, Abu Darda sudah tidak mementingkan lagi masalah keduniawian. Nah begitu. Nah artinya apa? Tidak memperhatikan urusan perempuan gitu. Kemudian Abu Darda datang dan menghidangkan makanan. Lantas ia berkata kepada Salman, silakan makan, saya sedang berpuasa. Ini kata Abu Darda loh ya. Silakan makan, saya sedang berpuasa. Salman menjawab, saya tidak akan makan sebelum engkau makan. Maka Abu Darda pun makan, artinya membatalkan ya. Nah kemudian pada waktu malam ya, Salman Al-Farisi ini melihat Abu Darda tuh dari setara malam itu sudah melaksanakan sholat malam. Maka Salman berkata, tidurlah wahai Abu Darda, engkau tuh rajin banget gitu ya. Ini sudah sholat gitu.
Maka Abu Darda pun tidur, nurutlah ya. Kemudian Abu Darda bangun lagi untuk menjalankan sholat malam. Maka kata Salman kepadanya, tidurlah. Kemudian tidur lagi. Baru kemudian di sepertiga malam, nah Salman berkata kepada Abu Darda, mari kita sekarang bangun dan sholat bersama-sama. Nah dan Salman pun berkata kepada Abu Darda, ini nasihat seorang saudara kepada saudaranya ya. Ini apa istilahnya tuh, Masya Allah ya. Ini yang dikatakan menasehati atas dasar sayang, ya, atas dasar kasih sayang. Nah, ini berkata Salman ini ya kepada Abu Darda. Perkataannya apa? Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak. Nah itu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan bagi tubuhmu juga ada hak. Wali ahlika, dan bagi keluargamu, alaika katanya haqqan, bagimu itu ada hak. Nah itu, jadi ada hak juga nih bagi keluarga ini. Nah, sehingga apa? Di sini dikatakan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Sehingga kata Salman ya, penuhilah hak masing-masing dari kesemuanya itu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Itu seperti itu. Kemudian fa'atan Nabiya, Salman ini ya fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, kemudian fadzakaro dzalika, menceritakan apa yang dilakukan, apa yang dinasihatkan oleh Salman kepada Abu Darda ya. Maka faqala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddaqa Salman, katanya ya, benarlah Salman. Artinya jangan diporsir, ada hak untuk Allah, ada hak untuk diri kita istirahat ya, tubuh kita, ada hak juga untuk keluarga yang harus dipenuhi juga hak dan kewajibannya. Karena tadi ya sampai Ummu Darda aja istilah itu diabaikan, diacuhkan ya istrinya, saking Abu Darda itu gemar beribadah. Nah, oleh karena itu Rasulullah sampai mengatakan tadi ya, shadaqa Salman, benarlah Salman ini ya. Nah, ibu rahimakumullah, kesimpulannya bahwasanya kita harus menimbang-nimbang, harus mengatur-ngatur ibadah kita supaya kita tidak berlebihan diporsir beribadah itu ya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita memaksimalkan afdoliyah kita, memaksimalkan fadhil amal kita, nafilah kita ya setelah terpenuhi yang wajib, tapi jangan sampai kemudian mendororkan diri kita sendiri. Nah pertanyaannya begini, lantas bagaimana di zaman salafus shalih itu banyak sekali orang-orang yang amat sangat ibadahnya, tetap ya semaksimal-maksimalnya para salafus shalih, kebanyakan mayoritas tetap memperhatikan hak-hak orang lain, tetap memperhatikan tubuhnya ya. Nah kita jangan merasa begini ibu-ibu, sholat tahajud dari jam 2 sampai jam 4 dibilangnya sudah memporsir diri. Enggak, yang demikian enggak memporsir diri, emang sudah sewajarnya Bu ya. Sholat tahajud itu begitu, qiyamul lail itu begitu. Maksudnya memporsir diri itu sepanjang malam yang kemudian menyebabkan kita mengabaikan hak orang lain. Apalagi kita para wanita, kita para ummahat ya, para ummahat, kita punya suami ya, ada hak suami, ada hak anak-anak dari kita. Kita harus memperhatikan itu semua. Tapi jangan jadi alasan ya Bu, kita mah ibadahnya belum apa-apa, belum seberapa. Jangan disebut saya mah nggak mau memporsir diri, saya mah nggak mau berlebihan, ya diajak puasa, udahlah cukup puasa Senin Kemis aja. Ya kalau sesekali ada ayamul bid kita puasa, itu bukan memporsir diri ya, bukan. Bahkan kemudian juga puasa Daud ya, di sini memang ada sebetulnya hadis-hadis yang tidak Umi bacakan ya, termasuk juga di dalam masalah puasa ya kan, ketika ada seorang sahabat yang berpuasa terus pada siang hari, malamnya tidak puasa, maksudnya siangnya puasa, malamnya ibadah, begitu kan ya, sampai ditegur kan oleh Rasulullah ya, ketika dia menyebut saya sanggup kok Rasulullah puasa sepanjang waktu. Jangan, berpuasalah engkau ya istri itu yang biasa saja, 3 hari saja sebulan cukup, maksudnya 3 hari itu tambahan dari Senin Kemis ya, puasa ayamul bid. Nah itu seperti itu. Terus kemudian
saya masih sanggup ya Rasulullah gitu. Artinya kecil lah gitu kalau puasa Senin Kemis plus ayamul bid begitu ya, intinya begitu. Rasulullah itu kan sampai kemudian mengatakan jangan sepanjang hari, jangan tiap hari, tapi berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Artinya di sini seling-selingan, puasanya 1 hari, berbukanya 2 hari. Dia menjawab juga masih kuat begitu. Maka kemudian Rasulullah menjawab, puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Itu adalah cara berpuasanya Nabi Daud, dan itu adalah puasa yang paling utama. Nah, jadi kalau masih kuat, ya jangan sepanjang hari, jangan terus-terusan setiap hari maksudnya ya, tapi berbukalah 1 hari, puasalah 1 hari. Itu seperti puasanya Nabi Daud karena dia masih kuat terus. Nah, intinya apa? Jangan memporsir. Itu hadis terkait dengan puasanya memang di sini sangat panjang ya, sehingga tidak bacakan. Ya intinya ketika ada seorang sahabat yang ingin puasa saja sepanjang hari, setiap hari maksudnya, malamnya dipakai ibadah, ternyata ditegur oleh Rasulullah, berpuasalah engkau, bahkan tadi kan awalnya 3 hari saja, tambahan dari Senin Kemis, masih kuat, ya udah puasa 1 hari, 2 hari berbuka, masih kuat, masih ingin puasa, kata Rasulullah, maka berpuasalah ya. Untuk apa? Untuk berbuka 1 hari, berpuasa 1 hari sebagaimana Nabi Daud. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, semoga memotivasi kita jangan juga minimalis tadi ya dalam tingkatan ibadah, apalagi yang tingkatan yang pertama yang dia males ya, dingin hare-hare dengan ibadah. Tapi kita jadilah orang yang senantiasa memaksimalkan ibadah kita sesuai dengan kemampuan kita. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat.